Shalom, selamat malam para Bapak yang Tuhan kasihi. Di hari ini Sabtu 4 Juli 2020 kita berkesempatan untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan kembali. Setelah sekian lama kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan dalam renungan kaum pria agak terhambat. Namun hari ini kita bersyukur kita dapat kembali mendengarkannya. Mengawali semua itu, mari Bapak-bapak yang Tuhan kasihi, kita tundukkan kepala dan kita mohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih jika hari ini di pekan pertama bulan Juli kami dapat kembali dituntun untuk dapat mendengar dan merenungkan firman-Mu. Maka ya Tuhan, tolonglah kami supaya kami para pria dapat memperhatikan dengan saksama apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan pada malam ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita saat ini saya pilihkan dari Injil Markus pasal pertama ayat 40 hingga ayat yang ke-45. Injil Markus pasal pertama ayat 40 hingga 45. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian, Bapak-bapak atau kaum pria. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Sabda Allah disampaikan kepada kita. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikian para pria yang Tuhan kasihi, firman Tuhan yang kita dengar malam ini. Berbahagia kita yang mendengarkannya, memelihara serta melakukannya dalam hidup kita dari hari ke hari. Terpujilah nama Tuhan. Ada dua tokoh yang disebutkan dalam bagian kita. Tokoh yang begitu kentara pertama adalah seorang yang sakit kusta. Tokoh yang kedua yang disebutkan adalah Yesus. Perjumpaan antara yang satu dengan yang lain dalam konteks kehidupan masyarakat pada waktu itu khususnya adalah diisi dan dilatar belakangi atau diwarnai oleh umumnya gender. Walaupun tidak disebutkan siapa orang kusta atau gender apa orang kusta dalam bacaan kita, tetapi saya menduga orang kusta ini gendernya adalah pria. Mengapa? Karena
tidak ada keterangan yang menyebutkan bahwa orang ini dilarang untuk menjumpai Yesus, untuk berjumpa dengan sosok yang mungkin dikatakan fenomenal dalam kesempatan saat itu. Sebab untuk kaum perempuan umumnya tidak diperkenankan berjumpa dengan tokoh-tokoh tertentu dan lain sebagainya, dengan orang-orang tertentu dan lain sebagainya. Perempuan umumnya atau kecenderungannya adalah lebih banyak mengerjakan atau lebih banyak berada di rumah. Sehingga saya boleh katakan orang kusta ini adalah gendernya pria dan Yesus adalah gendernya pria. Dua orang pria berjumpa. Yang satu menyampaikan kebutuhan dan permohonan. Tetapi ketika ia menyampaikan kebutuhan akan kebutuhan dirinya itu, dia tidak secara belak-belakan, tidak secara terang-terangan menyampaikan keinginan dan harapannya. Bahkan saya mencoba memaknai kalimat yang disampaikan oleh pria atau oleh orang kusta ini seakan-akan penuh dengan keraguan untuk menyampaikan harapan atau permohonannya, untuk mengungkapkan keinginannya agar kebutuhannya dapat terjawab dan terpenuhi. Itu terlihat sekali menurut saya penuh dengan nada keraguan. Bahasa yang dipakai adalah, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Ada nada keraguan, bahkan ada nada mungkin juga ketakutan. Takut karena dia orang yang berpenyakit, penyakitnya menular, karena umumnya penyakit kusta pada waktu itu sering kali dimaknai, dipahami sebagai penyakit kutukan. Sehingga orang yang merasa dirinya dikutuk, lalu kemudian harus berjumpa dengan seorang yang punya banyak pengikut, seseorang yang sedang terlibat dalam karya pelayanan, itu punya rasa takut. Takut ditolak, takut dihina, takut tidak diterima, dan takut-takut yang lain. Sehingga keraguan dan ketakutan itu nampak sekali dalam bacaan kita. Terungkap betul bagaimana permohonan itu disampaikan. Terungkap betul bahwa dari balik permohonan itu ada nada ragu dan takut yang diungkapkan. Tetapi saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, Yesus tahu betul apa yang menjadi kebutuhan orang itu. Yesus tahu betul apa yang menjadi kebutuhan orang yang datang dan berlutut di hadapannya. Yesus tahu betul, sekalipun tersirat nada keraguan dan ketakutan yang disampaikan oleh si penderita kusta ini, tapi Yesus melihat kedalaman dari hati orang ini. Kedalaman itu terungkap dari bacaan kita di ayat 41, tergeraklah hatinya. Saudaraku yang Tuhan kasihi, orang yang tergerak hatinya, maka tentu saja dia bukan hanya memperlihatkan simpati, tapi dia akan menunjukkan rasa empatinya kepada orang lain. Sehingga ketika dia memperlihatkan dan menunjukkan empatinya, dia bukan hanya memperlihatkan bahwa dia punya kasih, tapi dia akan ada bersama-sama dengan orang itu, turut merasakan penderitaan orang itu, turut merasakan rasa sakit dan mungkin juga perasaan-perasaan lain yang dimiliki atau yang dirasakan oleh si penderita kusta ini. Karena itu diungkapkan, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan.
Setelah Yesus tergerak, maka kemudian ada aksi yang dilakukan. Ada tindakan yang ditunjukkan. Lalu ia mengulurkan tangannya. Mengulurkan tangan. Berarti Yesus mau menerima orang itu. Mengulurkan tangan lalu berarti Yesus betul-betul mau menyambut orang itu. Sekalipun orang itu sedang sakit. Sakit yang menjijikan. Sakit yang konon katanya pada waktu itu dipahami sebagai sakit kutukan. Yesus mengulurkan tangannya. Yesus menjumpai orang itu, bukan hanya menjumpai, tetapi Yesus mau memperlihatkan kedekatannya. Bahkan setelah mengulurkan tangan, tindakan Yesus yang kedua adalah menjamah orang itu. Mengulurkan tangan lalu menjamah. Artinya dia tidak hanya mengulurkan tangan dengan begini atau dengan begini, tetapi dia dengan menjamah. Berarti telapak tangannya dibuka dan disentuhkan ke orang itu. Ada banyak orang, para pria yang Tuhan kasih, mau mengulurkan tangan, tapi mungkin memegang benda hanya dengan cukup 2 jari lalu diserahkan ke orang lain. Tapi mengulurkan tangan dan menjamah, maka berarti membuka semua telapak tangannya dan melakukan tindakan yang lebih utuh kepada orang lain. Bahkan setelah mengulurkan tangan dan menjamah, dikatakan di ayat 41, berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahan. Bapak-bapak, para saudaraku, kaum pria yang Tuhan kasihi, kita juga dipanggil untuk belajar dari keteladanan Yesus. Dipanggil bukan hanya untuk memperlihatkan simpati kita, tapi kita dipanggil juga untuk menunjukkan empati kita. Di manakah kita? Ketika kita melihat orang lain berada dalam kesulitan, berada dalam kesukaran, lalu orang itu datang kepada kita, memohon kepada kita, sekalipun permohonannya tidak disampaikan dalam bentuk yang begitu tegas, di manakah kita hadir untuk mereka? Di manakah kita berada saat mereka datang dan memohon kepada kita? Adakah empati kita perlihatkan di sana? Mengulurkan tangan, menjamah orang itu, lalu berdoa untuknya, menyampaikan sesuatu untuknya. Bukan sesuatu yang disampaikan itu nasihat dan khotbah, tetapi yang disampaikan adalah sebuah ungkapan yang menghiburkan, ungkapan yang membangkitkan harapan, ungkapan yang menunjukkan hadirnya sesuatu yang baru bagi orang itu. Seringkali kita menjumpai banyak orang prihatin terhadap keberadaan gereja, terhadap bangunan gereja, terhadap apa yang ada sebagai bagian dari sarana pendukung pelayanan ibadah. Tapi itu hanya diungkapkan dalam keprihatinan. Tidak ada reaksi yang konkret yang ditunjukkan. Tidak ada tindakan yang konkret yang diperlihatkan. Tidak ada perbuatan yang nyata yang ditunjukkan. Hanya terungkap, aduh sayangnya gereja catnya sudah mulai begini. Aduh sayangnya itu kotor sekali. Prihatinnya nggak ada yang membersihkan, nggak ada yang mengelap, dan seterusnya. Bahkan mungkin yang lebih ekstrim, orang-orang ini nggak peduli ya sama gerejanya sendiri. Saudaraku yang Tuhan kasihi, kenapa harus menuntut orang lain untuk peduli? Kenapa tidak seperti Yesus? Yesus yang peduli dan bukan murid-muridnya yang dituntut untuk peduli.
Yesus yang menunjukkan belas kasihan, dan bukan murid-muridnya yang diminta untuk menunjukkan belas kasihan. Kenapa bukan kita? Kenapa harus menunggu orang lain yang memulainya? Kenapa bukan kita di tengah kesibukan yang ada 10 menit kita sisihkan untuk bisa memberikan kekuatan, 5 menit kita sisihkan waktu untuk kemudian menopang seseorang. 5 menit saja ketika kita pakai untuk menopang seseorang, bapak-bapak, saudaraku yang Tuhan kasihi, orang itu akan sangat senang. Karena kehadiran kita yang 5 menit itu membuat dia bisa berdiri menatap mentari. Kehadiran kita yang 10 menit memberikan kekuatan dan pengharapan itu bisa membuat dia merasa sukacita dan tersenyum bahagia, walaupun hanya 10 menit. Kesediaan Yesus untuk menunjukkan empatinya, bahkan dibarengi dengan aksi dan perbuatan mengulurkan tangan serta menjamah dan menyampaikan bahwa aku sedia menolongmu, aku mau menolongmu, aku mau menjadikanmu utuh kembali. Sesuatu yang sungguh luar biasa. Sentuhan yang penuh kasih Yesus perlihatkan kepada si penderita kusta. Apakah sentuhan kita juga telah membangkitkan harapan keluarga kita? Apakah sentuhan kita juga telah membangkitkan semangat orang-orang yang berada dalam keterpurukan? Apakah juga jamahan kita telah memberikan sebuah harapan baru kepada seseorang supaya kemudian orang itu memperlihatkan sebuah kualitas hidup? Saudaraku yang Tuhan kasihi, hari ini kita diingatkan kembali untuk belajar dari Yesus. Jangan tunggu orang lain memulainya, tapi mulailah dari diri kita untuk melakukan apa yang bisa kita lakukan bagi sesama. Karena sesungguhnya kita diutus ke tengah-tengah dunia ini untuk menjadi berkat bagi sesama, untuk menghadirkan kemuliaan Allah dimanapun dan dalam bentuk apapun. Pekalah dan pedulilah kepada sekitar kita, karena mungkin di sekitar kita banyak orang yang menanti kehadiran kita semua. Selamat merendah karya para pria. Tuhan menolong dan memberkati kita sekalian.